Selamat pagi, Ibu Putri Ramadhani selaku tutor mata kuliah pemrograman berbasis web. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0513168885. Pada tugas 3 ini kita melanjutkan sebenarnya dari tugas kedua ya. Jadi di tugas kedua ini kita akan belajar yang dari tadi kita menggunakan Native.js, kita beralih menggunakan Vue.js. Jadi kita diminta membuat view komponen, begitupun dengan template-nya. Jadi kita menggunakan beberapa function seperti vtext, lalu v-for, jadi fungsi-fungsi dari Vue.js itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya ini adalah template dari tugasnya, yaitu kita nanti akan diberikan data bahan ajar.json, begitupun dengan tugas tiganya. Jadi ini adalah soal dari tugas tiganya, yaitu ada menggunakan Vue.js, Vue komponen, begitupun Vue template. Nah, di sini kita akan menggunakan function directive, Vue else, Vue else if, Visio, dan lainnya. Mungkin ini adalah struktur tugasnya, yaitu nanti kita akan mengikuti filenya yaitu dari index HTML, ada file CSS-nya, style CSS-nya, begitupun dari data bahan ajar.json-nya. Ini adalah template-nya ya, data bahan ajar.json-nya. Begitupun nanti untuk komponennya ini adalah contoh aja ya, nanti saya ada format sendiri. Begitupun catatannya nanti kita diminta untuk menggunakan catatan. Nah, ini adalah contohnya dari file index.html-nya. Nah, ini hampir sama persis menggunakan tugas dari dua kita, jadi kita akan mengolah informasi bahan ajar, begitupun dengan stok trackingnya ya. Nah, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini ada mode-mode sini enggak. Jadi nanti ada public, src, asset, komponen, JSON, router, views, eh, dan ada file index.html-nya. Nah, mungkin akan saya jelaskan dulu dari file src ini. File src ini ada berupa aset. Aset ini ada seperti logo UT. Ini adalah logo UT. Nah, lalu di dalam komponen ini nanti ada tampilan navbar atau tampilan web kita ya. Jadi tampilan web kita nanti saya masih menggunakan tampilan web. Kalau di tugas 2 kan kita menggunakan style.css. Jadi ini kita masukkan di dalam navbarnya. Begitupun data JSON. Ini JSON ini adalah file dari template tugasnya ya. Jadi di sini ada, di dalamnya ada file tracking, begitupun ada file username. Ini pun untuk user JSON-nya ya. Ini ada semua di sini. Lalu untuk selanjutnya adalah file index.js, yaitu ini ada di dalam file router. Nah, di sini kita akan import dari dan create router itu dari view router. Begitupun nanti akan lanjut ke halaman login view, dashboard view, stock view, begitupun dengan tracking view. Nah, selanjutnya di halaman view ini kita ada 4, yaitu adalah halaman dashboard view, login view, stock view, begitupun dengan tracking view. Secara logika ini hampir sama dengan tugas 2 kita, tetapi kita menggunakannya di Vue.js ya. Di halaman dashboard ini kita akan muncul halaman greeting, yaitu sesuai jamnya ya. Seperti sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu jika kurang dari jam 11 pagi maka akan greeting selamat pagi, kurang dari jam 3 akan selamat siang, dan seterusnya. Lalu untuk selanjutnya adalah ini halaman dashboardnya ya, nanti akan muncul informasi bahan ajar, Lola, begitupun dashboardnya, yaitu ada halaman monitoring, distribusi, dan rekapitulasi bahan ajar. Selanjutnya adalah halaman login. Nah, di halaman login ini kita akan muncul dimasukkan email dan passwordnya. Ketika kita sudah memasukkan email password, maka akan muncul find button di mana loginnya itu berhasil. Nah, selanjutnya adalah di sini kita diminta jika halaman loginnya gagal, maka akan muncul email atau password salah. Nah, selanjutnya adalah stock view. Stock view ini jika di tugas 2 kita adalah sama ya, itu ada di stock tracking.html. Tapi kita menggunakan tracking ini, stock view-nya halamannya seperti ini ya. Uh,
Ini ada filter UPBJJ-nya, lalu ada filter kategorinya, ada sorting, begitupun ada checkbox filternya. Nah, di sini ada kategori yaitu kode judul, kategori UPBJJ, lokasi rak, harga, dan quantity. Nah, ini ada catatan dari HTML-nya. Lalu untuk bahan ajar di sini ada UPBJJ list, kategori list, dan stock. Lalu untuk filter state sendiri ini nanti ada select by UPJJ, lalu kategori, dan sort by-nya. Nah, lalu ini adalah fungsi reset filter ya. Seperti yang di tugas 2 nanti akan saya jelaskan di terakhir. Ini adalah status teks, status kelas, lalu untuk menu tambah item. Ini adalah menu tambah itemnya ya. Jadi menggunakan open add modal. Lalu setelah itu kita menggunakan fungsi edit item ya. Nah, ini adalah fungsi edit item. Nah, nanti di sini tertera seperti judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, harga, quantity, dan selanjutnya adalah delete item. Jadi menghapus mata kuliah ya di sini. Di sini adalah hapus data, akan dihapus warning, nanti akan ada tulisan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah saya menjelaskan terkait tracking view. Nah, di sini adalah untuk tracking view-nya. Tracking view ini adalah form untuk men-tracking berdasarkan nomor DO ya nantinya ya. Nah, ini nanti di sini akan ada nomor DO. Jika nomor DO-nya sudah terisi, maka akan otomatis ke nomor selanjutnya. Begitupun untuk nama NIM, nama mahasiswa, ada juga menggunakan function view ya. Jadi di sini ada view model yang tadi awal sudah kita sampaikan. Dan selanjutnya adalah detail isi paket. Ini juga sama menggunakan function v4, menggunakan fungsi view ya. Ini nanti akan ada tracking action, begitupun ada ketika submit ada function find button. Nah, di sini ada nomor DO, NIM, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total harga barangnya. Nah, ini menggunakan key, item NIM, item nama, ekspedisi, paket, dan tanggal kirim. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah app view. Ini adalah app view-nya ya. Nanti ini adalah bagian pentingnya. Jadi ini untuk function untuk menjalankan programnya. Di sini adalah main.js-nya. Ini adalah filenya. Nah, mungkin kita langsung aja coba jalankan melalui aplikasi view-nya ya, menggunakan view-nya. Langkah pertama adalah kalian harus instalasi terlebih dahulu menggunakan perintah npm install ini. Karena saya sudah menginstalasi dan tidak ingin memakan waktu yang cukup lama untuk instalasi programnya, jadi saya tidak perlu enter ya. Nah, langkah selanjutnya ketika sudah diinstal, kita memasukkan perintah npm run dev untuk menjalankan aplikasi view-nya. Lalu kita klik, kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil ya, maka akan diarahkan ke lokal, yaitu dengan localhost 5173. Ini adalah networknya, view dev tool. Lalu selanjutnya kita klik saja menggunakan kontrol dan klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya adalah sama seperti tugas 2 kita. Jadi ini adalah halaman login view-nya. Jadi agar lebih enak, saya akan kopas ke dalam Chrome jadi agar lebih luas ya. Nah, di sini ada logo view-nya ya. Nah, ini saya login menggunakan admin. Ini adalah passwordnya. Mari coba kita login aja. Setelah kita login, inilah halaman awalnya ya. Jadi karena ini sudah lebih dari jam 11 dan kurang dari jam 3 sore, maka dia akan menunjukkan selamat siang. Dan ini adalah usernya yaitu admin.
Di sini sama ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Ini opsional aja ya saya bikinnya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba masuk ke informasi bahan ajar. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin di tugas 2, fungsinya hampir sama, yaitu kita bisa menggunakan filtrasi by UPBJJ, yaitu ada filtrasi Jakarta, ada Surabaya, ada Makassar, ada Padang, Denpasar, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa pilih misalnya dari Jakarta ini kita bisa pilih kategorinya mata kuliah wajib atau semua kategori. Nah, kita bisa urutkan nih. Kita bisa urutkan berdasarkan judul kah, berdasarkan jumlah, begitupun dengan harga. Nah, di sini kita bisa reset filter dari yang tadi saya sudah jelaskan menggunakan function reset filter ini ya. Klik. Nah, jadi semuanya sudah di-reset. Nah, untuk filtrasi untuk tampilan stok menipis ataupun kosong, kita bisa klik ini, jadi terlihat stok yang menipis ataupun kosong. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba menambahkan bahan ajar. Nah, kita coba dulu. Misalnya kodenya MSIM 4304. Lalu mata kuliahnya dasar infrastruktur TI ya. Kategorinya mata kuliah wajib, UPBJJ-nya kita pilih Jakarta, misalnya kita pilih JK 378. Harganya misalnya kita masukkan 75.000. Jumlah stok aman kita coba masukkan stoknya 10. Nah, di sini kita coba masukkan stok aman. Ya, stok aman. Lalu selanjutnya coba kita simpan. Ketika sudah kita simpan, di sini sudah masuk ya dengan kode yang kita masukkan, yaitu kode mata kuliah MSIM 4304 dengan judul dasar infrastruktur teknologi informasi mata kuliah wajib Jakarta JK 378. Nah, ini harganya karena stoknya 10. Di sini stoknya aman ya. Nah, ini tadi yang catatan kita pilih ya, stoknya aman. Coba kita edit jika stoknya 8 karena di bawah 10 ya. Stok menipis. Lakukan transaksi. Nah, kita coba. Nah, karena di bawah 10 maka saya masukkan stoknya 8 jadi berubah ya. Jadi menipis. Di sini ada notnya yaitu stok menipis, lakukan transaksi. Nah, ini sudah selesai untuk penjelasan terkait informasi stok bahan ajar. Selanjutnya kita lanjut ke tracking pengiriman. Nah, di sini karena DO001 ini sudah ada, maka selanjutnya adalah DO002. Ini kita tidak bisa edit ya, karena ini otomatis dari function yang sudah kita buat di Visual Studio Code tadi. Lalu selanjutnya ini akan saya coba memasukkan NIM saya, yaitu misalnya 05131. Nah, untuk pilih ekspedisinya misalnya reguler, pilih paketnya IPA. Nah, ini adalah tanggalnya ya. Tanggalnya kita pilih misalnya tanggal 5 Juni dikirimnya ya. Nah, ketika kita tambah klik DO baru, di sini ada keterangan data berhasil disimpan, ada nomor DO-nya, nama saya, dan paket detailnya ya. Nah, ini adalah paket saya 002. Ini adalah NIM saya, nama saya, jenis ekspedisinya, untuk kode paketnya, tanggal kirimnya adalah 6 Juni, begitupun harganya 140.000. Karena saya sudah memasukkan 002 ini, maka selanjutnya adalah 003 dan seterusnya. Mungkin sekian untuk tugas 3 pemrograman berbasis web kali ini. Saya mohon maaf sekiranya dalam pengerjaan tugas ini masih banyak hal-hal yang perlu dikoreksi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.